Di video kali ini gue bakal menjelaskan kenapa iPhone 14 Pro ini cukup hype saat peluncurannya. Dan ini juga baru aja kita dapetin handphonenya dari Wah Gadget. Jadi kalau kalian penasaran dan pengen beli, langsung aja cek link di deskripsi karena gue udah kasih link untuk pembelian si iPhone 14 Pro ini. Let's go. Jadi halo semuanya, balik lagi di channel nyantai dengan gue Aldi. Dan di video kali ini kita bakalan cari tahu ya, apa aja sih yang menarik pada iPhone 14 yang satu ini. Terutama yang gue pegang adalah iPhone 14 Pro. Karena saat peluncurannya itu cukup mengagetkan banyak orang ya, terutama di tech reviewer dan juga tentunya mungkin keluarga-warganya yang punya duit gitu ya. Dan kita bakal bahas satu persatu kenapa dia itu sangat menarik. Pertama, karena dari peluncurannya ini Apple itu kalau gue lihat tuh dia itu cukup bisa memancing ya emosi orang-orang. Dia itu nggak pengen ngubah desainnya ya, kayak lihat dari desain DNA-nya ya. Ini masih sama kayak iPhone 13 Pro dan juga iPhone 12 Pro-nya, masih flat design, paling ada beberapa perubahan di bagian kacanya, maksud gua kameranya yang sekarang itu slightly lebih besar. Jadi kalau kalian upgrade pun kayaknya sih perlu upgrade di bagian casingnya juga. Dan fitur selanjutnya pun juga ya sebenarnya bagus, tapi nggak jadi major update juga untuk iPhone 14 Pro. Tapi Apple berhasil banget buat bikin orangnya itu kaget, maksudnya usernya itu kaget. Terutama dari fitur yang diperkenalkan ada Dynamic Island, Always on Display seperti ini. Sorry gue matiin tadi ya. Nah, jadi ini nggak totally mati gitu. Jadi ini adalah fitur yang cukup bisa orang penasaran, bikin orang penasaran kenapa gua harus beli iPhone 14 Pro. Tapi di lain itu banyak juga ada beberapa hal yang perlu kalian tahu juga, terutama dari ya seperti biasa untuk basic spesifikasi dari iPhone 14 ini Pro ya. Dan untuk iPhone 14 Pro ini pun juga launching bersama dengan iPhone 14 standarnya, yang menurut gue sih terlalu biasa aja dan mungkin tidak worth it buat kalian upgrade ke lini itu, kecuali memang kalian pengen punya iPhone yang premium di harga yang lebih terjangkau dan belum punya iPhone 12 dan juga 13 ya, boleh aja. Tapi ya 14 Pro dan juga 14 itu terlalu standar. Dan di peluncurannya pun mereka juga udah meluncurkan ya AirPods barunya generasi 2 yang Pro, dan juga ya Apple Watch series yang 8, SE dan juga Ultranya. Ini sangat menarik mungkin buat kalian ini. Oke, dan di chipsetnya yang digunakan pada iPhone 14 Pro ini, dia sekarang udah upgrade ke A16 Bionic yang mana menggunakan 4 nanometer processingnya. Dan konfigurasinya ada 6 core CPU dan juga 5 core GPU-nya. Ini ya oke lah, tapi mereka itu lebih menjelaskan di bagian ISP-nya. Karena ISP-nya ini di-upgrade karena dia memiliki fitur teknologi Photonic Engine, yang mana untuk meningkatkan performa dan kualitas di bagian low light kameranya. Jadi kalau di bagian kamera kita foto yang gelap-gelap atau nggak kurang cahaya, dia ini katanya bisa improve hingga 49% peningkatan hasil kameranya. Ini menarik banget cuy. Dan selanjutnya pun ada fitur yang namanya crash detection. Karena crash detection ini sebenarnya fitur yang gak kita harapkan. Ya, bukan kita harapkan terjadi pada kita, tapi setidaknya kalau misalkan terjadi, iPhone ini tuh dengan pintarnya bisa mendeteksi dan juga langsung mengetahui kalau kita sedang lagi bencana ya, terutama di dalam mobil ya. Jadi kita bakalan bisa telepon polisi ataupun ambulan gitu ya untuk membantu menolong kita. Ya semoga ya sih jangan sampai gitu ya. Dan juga untuk kalian mungkin ini masih berlaku di US dan Kanada juga, dia itu udah bisa tersambung dengan satelit. Jadi kalau misalnya kalian tersesat di hutan dan kalian bingung mau keluar dari mana dan tidak ada jaringan handphone dari data yang biasanya, kalian bisa ya tunjukin ke langit, cari satelit di mana, dan lu bisa berkomunikasi via satelit untuk meminta bantuan. Ya oke lah. Dan untuk di bagian kameranya ya, kameranya di sini juga ada sedikit peningkatan, yaitu di bagian sensornya membesar, lebih besar lagi ukurannya, dan juga untuk kamera utamanya sekarang meningkat di 48 megapiksel. Yang mana itu bisa memberikan detail kamera yang lebih bagus lagi. Cuman kalau gue lihat di beberapa video YouTube ya, hasilnya sih sama aja gitu ya, sama-sama udah bagus, udah cukup oke. Jadi ya bingung juga, apalagi yang mau ditingkatin dari kualitasnya. Bahkan untuk low lightnya, karena si iPhone 13 udah bagus, di sini dibagusin lagi, ya kita pun juga bingung apalagi nih yang kurang gitu ya. Dan seperti biasa, iPhone tuh menariknya bisa mempresentasikan kameranya untuk point and shotnya dengan sangat baik gitu ya, nggak kayak Android gitu ya. Itu
menarik gitu ya. Dan juga untuk videonya pun mereka memperkenalkan action mode ya, yang mana ini fitur stabilisasi yang mungkin udah diincar oleh banyak penggunanya ketika sedang mereka menggunakan iPhone. Karena iPhone selama ini ya untuk fitur stabilisasinya tidak muncul-muncul. Akhirnya muncul di 14 Pro ini, dan juga 14 juga ada. Oke. Ini sangat menarik ya. Tapi yang menariknya di sini untuk layarnya sekarang udah menggunakan LTPO, yang mana udah mendukung untuk fitur always on display-nya. Yang kalian tadi udah bisa lihat, sampai sekarang pun juga bisa lihat. Jadi ini always on display-nya, layarnya itu nggak mati. Jadi ya udah sekedar ngedim bagian backgroundnya dan memunculkan yang fitur-fitur pentingnya aja kayak jam, atau mungkin nanti kalau ada widget bisa juga. Itu yang menariknya. Dan ini pun refresh rate-nya diturunkan hingga 1 Hz biar bisa menyimpan daya baterai itu lebih panjang lagi. Kalau misalkan ini di 30 Hz aja diturunin, itu ya tetap aja itu bakalan boros banget cuy ya. Jadi ini menarik banget untuk fitur yang satu ini. Jadi benar juga kata Gary tadi sebelum kita syuting, sekarang tuh kita pamer untuk iPhone ya nggak cuma dari bagian belakang kameranya aja. Betul Kir? Iya betul. Betul ya. Jadi nih kalau misalnya lihat ke sini, jadi kalau misalnya kalian lagi nongkrong ya, biasanya naruh handphone kayak gini, udah jelas iPhone. Sekarang kalau lo balik handphone ya seperti ini, udah jelas Anda orang kaya. iPhone 14 Pro terbaru yang ada always on display-nya. Jadi nggak perlu gini lagi, nggak perlu. Begini tuh bisa. Gila loh, Apple hebat gitu ya. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi ya itu sangat menarik. Dan terakhir, fitur yang menurut gue ini cukup menarik juga, yaitu di bagian ini. Ini dia, yaitu Dynamic Island. Jadi Apple itu mengubah sistem notes-nya seperti ini ya. Jidat yang dulunya kotak kaku gini sekarang di-upgrade ke bentuk Dynamic Island. Lebih simple, cuman memang agak sedikit ganggu karena dia itu nongol lubang tengah gitu ya. Nggak nempel lagi ke atas atau nggak sekedar lubang untuk kameranya aja. Dan menariknya pun di Dynamic Island-nya ya seperti namanya, pulau dinamis. Di bola gitu jokes. Sampah. Seperti namanya pulau dinamis ya. Jadi ini bisa membentuk ya sesuai apa yang udah disetting oleh setiap aplikasinya. Kayak tadi kita udah ngedemoin gimana caranya kalau kayak itu menggunakan timer. Dia ini otomatis berubah notifikasi untuk menunjukkan timer kita. Kalau mau dengerin lagu, contohnya kita buka Spotify, kita play. Nah kayak gini, dia otomatis bakal menunjukkan informasi lagu yang kita sedang putar, dan kalau mau detailnya pun bisa langsung mencet atau langsung mau drag ke bawah bisa juga. Ditahan. Dia itu bakal lebih detail lagi untuk penggambaran si notifikasinya. Jadi ini sangat menarik banget ya. Dan ini pun juga udah tergambar dari MacBook-nya mereka yang udah menggunakan Notes-nya pun mereka cukup pintar untuk memanfaatkan fitur Notes-nya itu agar tidak mengganggu saat penggunaannya. Kita udah bisa lihat Apple itu udah cukup pintar mendesain suatu fitur ya. Salah satunya Notes-nya. Dan ini yang masterpiece lah untuk saat ini gitu ya. Jadi untuk saat ini pun Apple 14 Pro-nya pun ya, iPhone 14 Pro ini sangat-sangat menarik buat kalian pamerin tentunya, kayak tadi gue udah jelasin juga. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kalian perlu tahu dulu kenapa gue ini belum terlalu suka sama iPhone 14 Pro. Pertama, dari segi opini gue dan juga idealis gue itu bukan tipe orang yang suka handphone Apple yang seri flagship. Pro-nya gue nggak suka. Ini yang gue kurang consider ya. Jadi gue mungkin bakalan menunggu Apple iPhone 15 apakah fiturnya sama atau tidak untuk kita beli gitu ya. Mungkin ini beberapa dari kalian juga sama kayak gue, nggak suka terlalu pamer, suka yang low key ya gitu. Dan kedua, ada kabarnya juga untuk iPhone ini bakalan ganti fitur chargingnya, nggak bakal pakai Lightning lagi karena beberapa waktu yang lalu Apple kalah untuk di bagian meeting dengan orang Eropa ya, seperti itu. Gue kurang paham ya. Jadi iPhone ini dari Apple-nya pun dituntut menggunakan iPhone yang tidak menggunakan Lightning lagi agar tidak memberikan banyak e-waste lah ya, sampah elektronik di masa depan nanti. Ya gue sih nggak tahu apakah si iPhone ini bakal menggunakan USB-C atau menggunakan wireless charging aja. Tapi ya untuk saat ini iPhone 14 ini adalah salah satu iPhone yang sangat menarik dan juga jahat ya, karena memang dia anak tirikan si iPhone 14-nya itu sangat tidak menarik banget karena masih menggunakan spek yang sama, 15 ya kayak iPhone 13, terus juga dari desainnya sama juga, tidak ada bedanya. Dan ini benar membedakan dari jenis iPhone yang lama walaupun dari bentukan yang sama ya. Satu fitur lagi yang mungkin gue sangat tertarik dan gue sangat tunggukan itu bakal available di Indonesia, yaitu fitur eSIM.
Ini fitur eSIM ini menarik banget karena di US itu udah menghilangkan dari SIM tray-nya saat ini. Itu jadi untuk SIM card-nya mereka, dia tuh langsung inject ke dalamnya dan itu menggunakannya fiturnya katanya sih lebih gampang atau gimana dan lebih aman juga. Gue sangat menunggu juga untuk di Indonesia bisa seperti itu. Karena ya apalagi di musim-musim kita data bocor ya, mungkin eSIM salah satunya bisa jadi solusi karena tidak ada orang yang ngasal lagi buat registrasi nomor SIM card-nya kayak gitu. Tapi ya untuk saat ini iPhone 14 adalah handphone yang menarik, boleh kalian beli juga, ini sangat oke apalagi buat kalian yang kaya ya, waktunya upgrade, ini boleh banget buat di upgrade karena fiturnya pun tidak ada di iPhone lainnya. Always on display, dynamic kalian tidak ada di iPhone lainnya. Jadi ya, mungkin itu aja dulu pembahasan gue video kali ini, fitur-fitur apa aja yang menarik dan kenapa gue masih belum suka sama iPhone 14 Pro. Oke? Tapi kalau kalian pengen beli iPhone 14 Pro-nya bisa aja cek link di deskripsi karena kita juga dapat dari toko Wah Gadget. Ya kalian cek aja linknya. Apakah harganya sesuai atau tidak? Coba aja kalian cek, oke? Dan seperti biasa kalau kalian suka dengan konten kita jangan lupa untuk like videonya dan juga follow semua sosial media kita yang dari Facebook, Twitter, Discord dan juga Instagram yang semua link di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.